Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Abdul Qolik dari Cirebon, pekerjaan cleaning service. Saya di sini akan menjelaskan mata kuliah Sosiologi Pendidikan tentang teori belajar humanistik, pengertian, ciri, tujuan, hingga manfaatnya. Yaitu pengertian teori humanistik. Teori belajar humanistik adalah salah satu teori pembelajaran yang dilandaskan pada psikologi manusia. Teori ini memfokuskan pada pengembangan diri individu dengan cara yang sesuai potensi diri. Menurut pengertian dari salah satu ahli, pengertian teori humanistik menurut Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow, hal terpenting dalam pembelajaran adalah proses untuk mengenal diri sendiri dengan baik. Bagaimana kita menjadi diri sendiri di dalam prosesnya dan menemukan potensi diri bagi kita kembangkan. Ciri-ciri teori humanistik. Yang pertama, menekankan pada proses aktualisasi diri masing-masing individu. Yang kedua, proses merupakan hal penting yang menjadi fokus utama belajar. Yang ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif. Yang keempat, mengedepankan pengetahuan atau pemahaman individu. Yang kelima, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Yang keenam, tidak ada yang lebih berhak mengatur proses belajar setiap individu selain dirinya sendiri. Kemudian tujuan teori belajar humanistik. Manfaat teori belajar humanistik. Yang pertama, mampu mengubah sikap dan perilaku menjadi lebih baik. Yang kedua, membiasakan diri untuk bersikap demokratis, partisipatif, dan humanis. Yang ketiga, menjadikan diri sebagai manusia yang dapat menghargai perbedaan dan kebebasan menyatakan ide atau gagasan maupun pendapat. Yang keempat, meningkatkan keinginan diri belajar. Kemudian macam-macam teori belajar humanistik, salah satunya yaitu teori belajar Arthur Kamm. Pada teori ini belajar akan terasa berarti bagi murid. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan. Dalam teori ini terdapat kelebihan dan kekurangannya. Berikut beberapa kelebihan dari teori belajar humanistik. Yang pertama, membantu membentuk kepribadian, perubahan sikap, dan hati nurani ke arah yang lebih baik. Yang kedua, menumbuhkan minat dan diri seseorang untuk terus belajar. Yang ketiga, menghubungkan kreativitas pada diri seseorang. Yang keempat, mampu mengubah sikap dan pola pikir. Yang kelima, membuat seseorang memiliki pengalaman yang berarti. Yang keenam, semakin lama waktu yang dilaluinya. Seseorang pembelajar dapat mencapai aktualisasi dirinya dengan baik. Adapun kekurangan teori belajar ini adalah yang pertama, proses belajar menggunakan teori ini akan gagal jika tidak ada kesungguhan dan motivasi dari setiap individu. Yang kedua, dapat memunculkan sikap individualisme. Yang ketiga, terbatasnya peran pendidikan karena hanya berperan sebagai fasilitator. Yang keempat, munculnya kesenjangan antar individu apabila beberapa individu tidak mampu atau kesulitan dalam mengenali potensi dirinya. Yang kelima,
tidak cocok untuk dijadikan sebagai metode pembelajaran yang praktis. Yang keenam, pendidikan tidak boleh lelah dalam memotivasi muridnya, karena pendidikan menjadi motivasi dari luar diri individu. Berikut ini contoh pengaplikasian teori belajar humanistik. Yang pertama, memperhatikan dan memberikan motivasi belajar pada peserta didik. Yang kedua, memberikan penjelasan kembali apabila ada peserta didik yang belum paham. Yang ketiga, mampu memahami karakter dari setiap peserta didiknya. Yang keempat, menjadikan fasilitas dan sumber belajar baik buku, media, visual, maupun audio. Yang kelima, tetap menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik supaya kondisi pembelajaran tetap terkontrol. Yang enam, memberikan dorongan untuk peserta didik agar lebih peka dan kreatif. Yang ketujuh, memastikan suasana belajar tetap kondusif. Yang ke-8, memacu keaktifan tiap peserta didik. Demikian penjelasan mengenai teori belajar humanistik. Metode pembelajaran ini sangat tepat untuk diterapkan di setiap tingkatan sekolah. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.